Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Balik lagi bareng Ngulikpedia. Kali ini saya mau ajak Sobat Ngulik ke Bogor. Tujuan awalnya tuh mau ke Lembah Tepus, tapi karena nanti mau main air, jadi saya tuh mau cari makanan dulu. Dan saya tahu ada salah satu tempat bubur kacang hijau yang enak banget di Bogor. Rasanya tuh udah kebayang-bayang. Ini saya berangkat dari Jakarta, keluar tol Bogor. Nah, jalanan tol kali ini tuh lenggang banget, padahal ini weekend. Saya tuh berangkat dari rumah jam 10:15, padahal itu terlalu siang untuk ke arah Lembah Tepus dari Jakarta. Tapi saya menyesuaikan jam bukanya si bubur ini. Jam bukanya tuh jam 11. Jadi ya udah, saya mau nggak mau berangkat agak siang, biar sampai tuh udah buka. Ini keluar tol Bogor tuh ambil jalur yang kiri. Nah ini tuh macet putaran balik ke arah Kebun Raya, tapi kita mau lurus aja. Nah kalau Sobat Ngulik udah sampai di jembatan ini namanya Jembatan Ciliwung Balai Binarum. Itu ambil jalur kiri aja, karena gak jauh dari sini tuh di sebelah putaran balik sampai tempatnya. Akhirnya sampai juga nih, bubur kacang hijau Om Kanwat. Ini karena baru buka jadi nggak terlalu antri ya. Kita ke depan dulu nyelonong nih. Sibuk. Iya. Jadi itu saya nih kali kedua ke tempat ini. Ini pelayannya nih gercep banget, karena memang semakin siang tuh semakin antri. Nanti jam 1:30 nih udah habis semua. Di depannya tuh ada kue-kue jadul sama es jadul ya, es pisang ijo, kue ijo, apalagi lah namanya, saya nggak hafal nih. Untuk rasanya enak semua, karena dijamin di sini pakai gula asli, tanpa pemanis buatan. Ini sama ya, sama dalam. Oh beda. Beda. Kalau di sini jualannya rata-rata es-esan sama kue. Oh, kue-kue jadul. Ya rata-rata kebanyakan juga jadul lah. Pisang hijau. Oke. Ini dia buburnya. Mantep ya, santalnya. Santal. Santannya kental banget. Bus. Kita aduk dulu. Saking senengnya saya sampai ngomongnya kepleset. Nah Sobat Ngulik, kalau kalian suka bubur kacang hijau yang santannya berasa, ini wajib dicoba. Tekstur kacang hijaunya empuk, buburnya lembut, terus santannya kental banget, wangi lagi. Jadi setiap suapan tuh ada manis, gurih, sama aroma santan yang bikin makin nikmat. Gak heran kalau banyak yang balik lagi buat makan di sini. Bahkan buat yang bukan pecinta kacang hijau pun pasti suka. Coba ya. Tenang, ada om nih. Urusan kabel mah. Bakar. Tenang ada. Gak apa-apa. Mantap. Bawa alatnya. Bantuir, Bang. Santannya gurih. Kabur bisa lari. Tolong. Mantap. Berapa menit? Berapa ini harganya? Berapa? Satu mangkok, satu porsi harganya? 13.000. Untuk bubur seenak ini 13.000 sih oke banget ya. Nah di sebelahnya bubur ini ada yang mengejutkan lagi nih. Ini sebelahnya, sebelah bubur ada warung nasi. Gak tau deh, ini kok laku banget dari tadi. Saya yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Jadi saya selalu tertarik sama dagangan makanan apapun itu yang bersih ya. Ini bersih banget sih, sampai etalasenya bening semua. Terus yang beli tuh bener-bener ngerubutin, bener-bener saya ini bu, saya ini. Ya gimana saya nggak jadi tertarik? Ya jadilah saya beli. Nah ini jadinya saya bungkus nih.
16.000 tadi pakai apa? Pare, ikan tongkol, bumbu rendang. Oke sih. Saya masih bisa dibilang murah. Tadi sempat cobain gorengannya juga enak. 2.000-an gorengan. Nah, setelah makan bubur, bungkus kue jadul, dan bungkus nasi bungkus, niatnya sih buat dimakan di atas nanti ya di Lembah Tepus. Nih, saya lanjut balik arah ke arah apa namanya, Kebun Raya Bogor gitu, karena mau naik ke atas Lembah Tepus. Kalau tadi tuh di video sebelumnya jalanannya macet banget ke arah sini, tapi kok ini jadi lancar ya? Apa karena saya mau lewat? Nah ini kalau udah ketemu tugu seperti ini, itu tandanya tuh di belakangnya tuh gedung-gedung pemerintahannya Kota Bogor lah, ada Istana Bogor, ada Kebun Raya Bogor, semuanya ada di sini nih. Ini jalurnya tuh muter satu arah, muter balik lagi sampai ke tugu ini lagi. Sepengalaman saya, memang kalau di sini tuh selalu macet karena di depan ada Surya Kencana sama pintu masuk Kebun Raya Bogor. Macetnya sampai situ. Orang lalu lalang nyebrang sama orang parkir. Nah, itu sebelah kiri ada Surya Kencana. Kayaknya nanti harus buat video kulineran di Bogor part 2 nih, ngulik di Surya Kencana. Karena banyak juga makanan-makanan viral di sana. Oh iya, sama satu lagi sih, di Surya Kencana tuh ada bubur Om Kanwat juga. Nanti dicoba lah ya. Jadi ditunggu aja ya kulineran part 2 di Bogor. Nah ini udah nyampe di jalur arah Dramaga nih. Cioma sono terus. Udah lama sih nggak lewat sini, biasanya kalau ke atas itu lewat Lingkar Bogor. Dari Sentul Selatan. Ini kita udah sampai IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini kalau udah sampai sini jalannya lebih lebar ya. Nah, dia IPB. Ternyata nggak jauh dari gerbang IPB ini jalanan mulai Stucknya kayaknya panjang banget nih. Di Google Maps itu merah panjang sampai ke pertigaan yang ke arah Ciseeng. Ini ada Om Cepot. Aduh, jadi semakin sore nih saya bakalan sampai Lembah Tepus. Udah berangkatnya agak siang karena nyesuaiin waktu bubur Om Kanwat di Pajajaran tadi. Ini kena macet lagi. Aduh. Jadi tadi itu banyak di sub di sini. Nah saya tanya kenapa macet sampai sepanjang ini. Ternyata karena ada mobil tronton mogok sampai 2 mobil. Ya sudah pasti jadi memblokir jalur untuk naik ya. Jadi tadi tuh arah balik ke sini juga mobil satu-satu. Nah ini kayaknya mobilnya udah jalan jadi mulai lancar. Cuma ya masih karena sisa macet-macet yang tadi jadi masih beginilah. Maju, berhenti, maju, berhenti. Nah ini mulai dari sini udah kelihatan view-nya. Ini bukan gunung yang mau kita tuju sih, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah kesini. Kayaknya ini Ciseeng deh. Daerah Ciseeng nih gunungnya. Ini kita cepetin ya. Nah ini udah masuk ke jalur arah Pamijahan. Cuma jalanannya entah kenapa banyak yang rusak-rusak. Padahal ada tiket retribusinya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kenapa nggak dibenerin ya? Banyak banget jalan jeleknya. Ini satu orang masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun Salaknya lewat jalur belakang itu 15.000 sama kendaraan roda 4 10.000. Menurut saya sih masuk Taman Nasional yang di dalamnya masih ada rumah-rumah untuk tinggal warga, ya kemahalan sih segini. Ya begitulah. Toh jalanannya juga nggak dibagusin semuanya. Ini udah mulai dekat, agak gerimis sedikit. Oke. Akhirnya sampai juga nih di parkiran wisata Curug Pangeran. Ini bayar parkirnya 20.000 untuk kendaraan roda 4. Menurut saya kalau parkirnya sih masih oke, bayar 20.000 ya.
Tapi ini baru sampai parkiran, masih naik lagi agak ke depan nih. Nih kita udah sampai di Lembah Tepus. Harga tiket masuknya 10.000 per orang. Tapi tiketnya ini nggak kesimpan sama saya pas berenang kebasahan. Ini sih tadi dari parkiran cukup nanjak sedikit banget. Tapi kalau udah masuk gerbang bayar, udah nggak nanjak lagi sama sekali. Aduh, ini pinggirannya bening banget. Saya sih udah beberapa kali kesini ya. Cuma ini yang paling kesorean. Biasanya sih nginep atau glamping, buka tenda atau glamping. Cuma ini kayak wisata aja. Karena besok udah kerja lagi. Ini area campingnya nih. Udah masuk area camping. Nah, ini area camping. Ini kalau tadi mungkin penuh tendanya nih. Tapi ini udah mulai sepi. Nah, yang tersisa ini biasanya yang belum pulang atau tenda yang nyewa langsung di sini. Nah, itu glampingnya tuh. Kita kalau glamping yang itu tuh. Ini di sini saya makan apa nasi bungkus yang tadi beli samping bubur dengan view. Aduh. Semangat. Nah, ini toiletnya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh tenda-tenda lagi. Nah, itu ada glamping lagi. Nih, kolam yang paling bawah. Saya sih biasanya yang paling atas, nggak jauh kok jaraknya. Yang di situan? Dulu kan saya pernah ya, teman beli. Ini ada toilet lagi di sini. Ini makin ke atas makin bening. Nah, ini posisi kolam yang paling atas. Semakin atas itu semakin bening karena memang belum tercampur sama pasir-pasir dan semakin dingin pastinya. Ini paling bagus sih yang paling atas. Ke bawahnya tuh, dia kayak teras sharing. Kayak teras sharing dia. Mantep banget sih airnya, bener-bener mata air. Di atas kan nggak ada lagi, ini terakhir paling atas kayaknya. Ini saya lagi berenang sama keponakan saya, di videoin sama kakak saya. Kelihatannya airnya jernih banget. Jadi sekian, sudah sore. Tambah dingin. Takut jalanan berkabut nanti karena mulai turun kabut. Udahlah saya balik pulang. Tapi ini emang Lembah Tepus ini nggak ada lawan sih beningnya. Nggak ngerti kenapa emang di sini tuh nggak pernah bosen. Jadi sebetulnya waktu yang tepat kesini itu harusnya pagi sampai siang ya. Tapi karena memang ini sudah terlanjur kesorean, ya dinikmati aja lah. Fasilitas toilet di sini juga ada banyak ya. Nah, kalau sobat ngulik camping atau glamping di sini, itu toiletnya sekali bayar, bisa ngomong ke pengelolanya. Atau kalau misalkan cuma berkunjung, ya toiletnya berbayar per sekali masuk. Nah ini nih, ini yang luas nih, yang biasa orang foto-foto. Dalam dia sih. Saya sempat salah sangka ya, saya pikir ini Telaga Batu.
Ternyata Telaga Batu tuh ada lagi di sebelah. Cuma memang nggak berundak-undak gini dia, ngelebar aja. Ya telaga. Jadi di sini batu-batunya disusun tapi alamnya masih terjaga. Kita kayak berenang di tengah-tengah. Nah, di sepanjang jalan keluar masuk sih. Ini ada parit juga yang airnya jernih banget, sama debit airnya sama. Puas sih, puas banget emang. Ini bener-bener lembah tepus. Karena memang ini lembah ya. Ini glamping-glampingnya nih. Ini glamping yang di atas. Ada banyak fish, ada berapa ya? Itu lagi. Tapi saya belum pernah kalau yang di atas sini. Saya biasanya yang di bawah tadi. Riverside. Ini enggak, kalau ini enggak riverside, ini parit side. Parit, karena ini parit ya. Secara keseluruhan tempat ini memang masih membuat saya ingin kembali camping lagi atau glamping lagi atau hanya sekedar wisata. Nah, ini saya keluar dari loket tiket pembayaran. Di depannya ini ada camping ground juga ya, cuma di luar Lembah Tepus. Ini saya belum pernah tahu sih bayarnya ke mana, dan dia ada toiletnya sendiri. View-nya tuh cuma pemandangan sekitar aja. Nah, ini parkiran mobil. Dingin, udah mulai dingin nih sore-sore gini nih. Dah, saya mau turun ke bawah karena udah selesai berwisata di Lembah Tepusnya. Udah dingin banget, udah berendam, udah ketawa-tawa, udah seru deh pokoknya. Nah, ini keluar dari loket parkir, saya turun ke bawah. Ini turunannya sih agak curam karena memang tadi nanjaknya juga terjal banget. Aduh, cepetin aja lah ya sampai ke bawah. Kelihatan ya tadi cukup banyak jalan-jalan yang rusak. Jadi saya menyayangkan untuk harga tiket retribusinya satu orang 15.000 dan kendaraan roda 4 10.000, tapi masih banyak. Ya gini lah jalan-jalan begini. Ini saya jalan pulang sampai di bawah, nanti rencananya mau cari makan dulu biar sampai Jakarta udah nggak perlu makan lagi. Ini random aja dapat tempat makan di Dramaga, mie ayam dan bakso Triwito, Bogor. Boleh cek di Google Maps untuk lokasinya ya. Ini harganya. Posisinya ada di mana ya? Pertigaan ini nih. Kalau dari sana tuh IPB, ke sana ke Bogor kota. Ini di pertigaan pertama. Mie-nya juga ada pilihannya, ada mie kecil sama mie lebar. Nah, ini saya pesen yang apa tadi? Mie ayam bakso urat super 25.000. Menarik sih ayamnya menarik. Nah, kuahnya dipisah. Kita coba ya. Ini kita coba tanpa pakai apa-apa dulu ya. Aduk dulu. Beberapa hari. Warnanya light ya, nggak terlalu kuning kayak mie ayam. Gerobak biru. Entah kenapa mie ayam gerobak biru itu rasanya otentik. Kita coba. Iya betul. Enak. Sop. Sekarang tambahin kondimen ya. Tambahin sambal, saus sama kecap. Ini saya habis ngambil kerupuk.
Mie ayamnya udah dipakein sambal, saus sama kecap. Ya nyangkut. Aduk dulu. Kamu apa? Coba kuahnya dulu ya. Udah ditambahin cuka aja. Aduh, Ini mau ke Jogja. Ini mau ke Jogja. segar kuahnya. Kamu sini dulu. Ini baik. Makan dulu. Ini setelah ditambahin sambal, kecap sama saus. Sebetulnya saya nggak nyangka dan nggak expect sih untuk tempat makan yang dapat secara random, tapi rasanya ini enak banget. Modelnya itu mie Bangka dan adanya nih di Dramaga. Carilah di Google Maps mie ayam dan bakso Triwito, jangan sampai salah. Oke, recommended. Enak. Mie ayam Triwito enak. Ini yang rambutnya. Nih saya mau coba bakso. Saya mau coba bakso. Tidur di kanda. Bener deh, ini baksonya juga juicy banget. Juicy Lucy, mahal ini Rizky Febian. Kalau kata anak-anak sekarang tuh. Nah, nggak nyangka lah pokoknya untuk makanan yang saya cari random cuma untuk ganjel perut. Ternyata ini saya bakal balik lagi ke sini karena memang tidak mengecewakan sama sekali dan saya hafal betul rasanya. Nggak lebay. Pokoknya terima kasih untuk mie ayam Triwito karena bener-bener ganjel perut saya dan enak. Jadi saya nggak nyesel makannya, nggak kecewa. Kenyang sampai Jakarta ini. Mie ayam Triwito Bogor 9 dari 10. Rekomend. Mantap. Bakalan balik lagi kalau ke sini. Sobat Ngulik, setelah saya puas hari ini mulai dari makan bubur kacang hijau legend, terus wisata ke kolam air alami yang paling jernih di Bogor, sampai akhirnya pas pulang nih ketemu mie ayam enak. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Kalau masih kurang puas, tenang. Di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir. Lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye!